Pernahkah kalian membayangkan, di saat dunia memalingkan wajah dan kemiskinan mencekik leher, hingga kalian tak bisa bernapas, ada satu jiwa yang tetap berdiri kokoh hanya untuk menjadi sandaran kalian. Namun, alih-alih memeluknya, kalian justru menghujamkan belati kata-kata paling tajam dan mengusirnya seperti sampah yang tak berharga. Itulah yang dilakukan Aris, seorang pria yang dibutakan oleh ego dan kemiskinan, hingga tega membuang istri setianya, Maya, tepat saat wanita itu sedang merajut sisa-sisa harapan untuk masa depan mereka. "Pergilah, kau pembawa sial, hidupku hancur karena wajah murammu itu." Kalimat itu menjadi awal dari sebuah badai yang tak pernah Aris duga sebelumnya. Namun, sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik buntalan kain tua yang lusuh akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang akan membuat Aris jatuh bersimpuh di atas tanah, memohon ampunan pada angin karena ia baru menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang beracun. Apakah penyesalan masih ada harganya? Selamat datang di channel Gajah Mada, ruang di mana setiap cerita bukan sekadar kata, melainkan cermin bagi jiwa kita semua. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Sebuah narasi tentang kesetiaan yang dikhianati oleh keangkuhan dan cinta yang tulus yang dibalas dengan pengusiran yang menyakitkan. Judul kisah kita hari ini adalah Istri Setia Disia-siakan Saat Melarat. Sang suami menyesal seumur hidup setelah menyadari hal ini. Ini bukan sekadar cerita fiksi, melainkan pengingat bagi kita semua tentang cara menghargai pasangan di titik terendah hidup kita. Sebelum narasi emosional ini kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak memberikan dukungan kepada channel ini. Cukup dengan menekan tombol subscribe, berikan like jika kalian merasa cerita ini menyentuh, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas yang penuh pelajaran moral. Mari kita buka lembaran pertama. Kisah Aris dan Maya. Hujan gerimis sore itu seolah menjadi musik pengiring yang suram di sebuah desa terpencil. Aris duduk di teras gubuknya yang sudah mulai miring, menatap hamparan ladang yang gagal panen. Sudah berbulan-bulan sejak ia kehilangan pekerjaan tetapnya di kota, dan setiap usaha yang ia rintis di desa selalu berakhir dengan kegagalan yang pahit. Di dalam rumah terdengar suara mesin jahit tua yang berderit tanpa henti. Itu adalah suara Maya, istrinya. Maya adalah wanita dengan kecantikan yang teduh. Namun kini wajahnya tampak sangat pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan betapa sedikit waktu tidurnya. Setiap hari, Maya menjahit hingga larut malam hanya untuk mendapatkan beberapa keping uang dari tetangga yang mengupahinya memperbaiki baju robek. Maya tak pernah mengeluh. Saat beras di lumbung hanya tersisa segenggam, ia akan memasaknya menjadi bubur encer. Ia selalu memastikan Aris mendapatkan mangkuk yang paling penuh, sementara ia sendiri hanya meminum air rebusan singkong untuk mengganjal perutnya yang perih. "Makanlah, Mas, tenagamu lebih dibutuhkan untuk mencari jalan keluar," ucap Maya lembut sambil meletakkan semangkuk bubur di meja kayu yang sudah lapuk. Namun Aris tidak menoleh. Hatinya penuh dengan kebencian pada keadaan. Ia merasa gagal sebagai pria, dan alih-alih introspeksi, ia mulai mencari sasaran untuk disalahkan. Ia merasa kehaduran Maya yang terlalu lembut justru membuatnya tampak lemah. Kemiskinan mulai mengubah watak Aris dari pria yang penyayang menjadi sosok yang dingin dan penuh amarah. Setiap kali ia melihat Maya bekerja keras, Aris justru merasa tersinggung, seolah kerja keras Maya adalah ejekan bagi ketidakmampuannya mencari nafkah. Ego Aris semakin terluka ketika ia bertemu dengan Dharma, teman lamanya yang kini kembali ke desa dengan mobil mewah dan pakaian mentereng. Dharma, yang sebenarnya menyimpan niat busuk, mulai meracuni pikiran Aris di sebuah kedai kopi. "Aris, kau lihat dirimu. Kau pria berbakat, tapi kenapa nasibmu begini? Mungkin auramu tertutup oleh istrimu yang selalu tampak menderita itu. Wanita pembawa sial itu hanya akan membuat rezekimu macet.
Pria hebat butuh wanita yang bisa mengangkat derajatnya, bukan yang menjahit sampai buta tapi tetap melarat, bisik Dharma dengan nada licik. Hasutan itu meresap seperti racun ke dalam pembuluh darah Aris. Di rumah, Maya menyambutnya dengan senyum tulus, namun Aris melihatnya sebagai wajah pembawa sial. Puncaknya terjadi malam itu, saat badai besar mengguncang desa. Maya yang kelelahan tak sengaja menjatuhkan sebuah piring tanah liat hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu seolah meledakkan kemarahan Aris yang sudah diubung-ubung. "Cukup, kau memang pembawa sial," bentak Aris dengan mata memerah. Ia mencengkram lengan Maya dan menyeretnya ke pintu depan. Maya menangis terseduh-seduh, memohon ampun, menanyakan apa salahnya. "Salahmu adalah kau masih ada di sini. Rezekiku tertutup karena kau. Pergi dari rumahku." Tanpa belas kasihan, Aris mendorong Maya keluar ke tengah hujan deras dan petir yang menyambar. Maya jatuh tersungkur di lumpur, memeluk sebuah buntalan kain kecil yang sempat ia raih. Pintu dibanting keras di depannya. Malam itu Aris merasa telah membuang beban hidupnya. Tanpa menyadari, ia baru saja mengusir satu-satunya keberuntungan yang ia miliki. Minggu-minggu awal tanpa Maya, Aris merasa bebas. Ia menghabiskan sisa tabungannya untuk mengikuti skema bisnis yang ditawarkan Dharma. Namun, kebebasan itu hanya sesaat. Ternyata Dharma adalah seorang penipu ulung yang memang mengincar tanah satu-satunya milik keluarga Aris. Dalam sekejap, Aris kehilangan segalanya. Tanah, sisa uang, dan harapan, semuanya sirna dibawa lari oleh orang yang ia anggap penyelamat. Karma tidak berhenti di situ. Aris jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya hingga ia tak sanggup beranjak dari tempat tidur. Disinilah kesunyian mulai menghukumnya. Ia haus, namun tak ada yang mengambilkan air. Ia lapar, namun tak ada kepulan asap dari dapur. Gubuk yang dulu bersih meski sederhana, kini berantakan dan dipenuhi debu. Ia teringat bagaimana Maya selalu memijat kakinya yang lelah. Bagaimana Maya selalu memastikan bajunya harum meski hanya dicuci dengan sabun murah. Setiap sudut ruangan kini seolah meneriakan nama Maya. Aris menyadari bahwa selama ini rezekinya masih mengalir, meski sedikit bukan karena usahanya, melainkan karena doa tulus istrinya yang setiap sepertiga malam bersujud kepada Sang Pencipta. Tanpa Maya, rumah itu bukan lagi rumah, melainkan penjara dingin yang menyesakan. Aris mulai berhalusinasi melihat bayangan Maya di dapur. Namun saat ia tersadar, hanya ada kegelapan dan suara tikus yang berlarian. Rasa sombongnya hancur berganti dengan rasa takut yang amat sangat. Suatu sore, saat Aris mencoba merangkak mencari sisa air di dapur, tangannya menyentuh sebuah benda di bawah dipan bambu. Itu adalah sebuah buntalan kain tua yang lusuh dan berdebu. Sepertinya tertinggal saat Maya diusir paksa. Dengan tangan gemetar, Aris membuka ikatan kain itu. Isinya membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Di dalam kain itu, terdapat tumpukan uang recehan dan lembaran uang kecil yang sangat banyak. Uang itu tertata sangat rapi. Ada juga sebuah surat dengan tulisan tangan Maya yang sudah agak luntur, terkena tetesan air mata. Aris membacanya dengan suara parau. "Mas Aris, maafkan istrimu yang tidak bisa memberi banyak. Ini adalah hasil keringatku menjahit selama 3 tahun terakhir. Aku sengaja tidak memberitahumu karena aku ingin uang ini menjadi tabungan darurat jika suatu saat Mas Aris ingin membangun usaha kembali. Aku tahu Mas Aris pria hebat. Mas Aris hanya sedang diuji. Aku akan selalu ada di belakangmu, Mas." Aris memeluk buntalan kain itu ke dadanya. Ia menangis meraung-raung di tengah kesunyian rumah. Ternyata, selama ia memaki Maya, selama ia menghina istrinya tak berguna, wanita itu justru sedang menyisihkan setiap rupiah dari rasa lelahnya demi masa depan pria yang justru mengusirnya. Maya bukan pembawa sial. Maya adalah gudang rezekinya. Maya adalah alasan mengapa selama ini mereka masih bisa bertahan di tengah gempuran kemiskinan. Penyesalan yang amat sangat menghujam ulu hati Aris, hingga ia merasa tak pantas lagi untuk hidup. Dengan sisa tenaga dan uang tabungan Maya, Aris pergi mencari istrinya ke desa seberang.
tempat orang tua Maya tinggal. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer dengan harapan bisa bersimpuh di kaki Maya. Namun saat sampai di sana, ia hanya menemukan rumah tua yang kosong. Tetangga di sana mengatakan bahwa Maya telah pergi dibawa oleh seorang kerabat jauh ke kota besar tak lama setelah ia datang, dengan kondisi memprihatinkan dan sakit-sakitan. Maya tidak meninggalkan alamat. Ia pergi untuk menghapus luka. Aris terus mencari, dari satu pasar ke pasar lain, dari satu alamat ke alamat lain. Namun Maya seolah hilang di telan bumi. Ia sempat mendengar kabar bahwa Maya kini hidup mandiri dan sukses sebagai pengusaha konveksi. Namun Maya telah menutup hatinya untuk pria manapun, terutama pria dari masa lalunya. Aris kembali ke gubuknya, namun ia tak pernah sama lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan bekerja keras, namun ia tak pernah menikah lagi. Setiap malam ia duduk di pintu tempat ia mendorong Maya keluar, menatap hujan dan berharap waktu bisa berputar kembali. Ia menyadari bahwa membuang istri yang setia di masa melarat adalah dosa terbesar yang tak bisa ditebus dengan harta sebanyak apapun. Kesuksesan yang ia raih kemudian terasa hambar karena tak ada Maya yang menemaninya di meja makan. Ia hidup dalam bayang-bayang wajah Maya yang tersenyum saat memberinya bubur encer, sebuah kebahagiaan sejati yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sahabat Gajah Mada, kisah Aris dan Maya ini adalah sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang saat ini merasa hebat namun melupakan orang-orang yang telah menemani dari titik nol. Seringkali, saat ego kita sedang tinggi dan tekanan hidup terasa berat, kita mencari kambing hitam pada orang terdekat kita. Kita lupa bahwa pasangan hidup bukan sekadar teman tidur, tapi rekan seperjuangan yang doanya menembus langit. Jangan pernah menganggap kesabaran pasangan sebagai sebuah kelemahan, karena di balik diamnya seorang istri yang setia, terdapat kekuatan doa yang menjaga keselamatanmu dari mara bahaya. Harta bisa dicari, kesuksesan bisa diraih kembali. Namun kepercayaan dan ketulusan yang sudah dikhianati dan dibuang tak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Sebelum terlambat, peluklah pasanganmu, berterima kasihlah atas keberadaannya, dan hargailah setiap tetes keringat serta air mata yang ia jatuhkan demi mendukung impianmu. Ingatlah, rezekimu bukan hanya hasil kerja kerasmu, tapi juga mungkin titipan melalui doa tulus pasanganmu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga kalian untuk mendengarkan kisah inspiratif ini sampai akhir. Kami berharap cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi menjadi bekal pelajaran moral untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman, sahabat, atau keluarga agar pesan positifnya tersebar lebih luas. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, apa pesan moral yang paling menyentuh hati kalian dari cerita tadi. Kami sangat senang membaca pemikiran kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tak kalah menyentuh dan penuh pelajaran hidup. Tetaplah menjadi pribadi yang bersyukur dan menghargai ketulusan. Salam sukses dan sampai jumpa.